Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi washabihi ahli wal wafa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai akhlak. Apa itu akhlak? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang baik dari seseorang, maka akan bertambah baik kepada diri sendiri dan masyarakat yang lain. Sebaliknya, jika akhlak itu cenderung jelek, maka akan bersifat jelek juga atau bertambah jelek kepada diri sendiri dan masyarakat. Jadi, akhlak adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang mencerminkan baik buruknya diri itu sendiri kepada masyarakat. Nah, ada 3 macam akhlak yang harus kita ketahui atau yang harus kita dapat dari diri sendiri. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Allah menciptakan manusia itu sudah menetapkan takdirnya masing-masing, baik itu takdir yang baik atau buruk. Maka kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berprasangka baik kepada Allah, maka takdir kita akan menjadi baik, insya Allah. Yang kedua yaitu akhlak sebagai orang tua ke anak. Kita sebagai orang tua harus selalu senantiasa menyayangi, merawat, mendidik kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik atau lebih berguna ke depannya bagi masyarakat lain. Justru kebalikannya, akhlak anak terhadap orang tua juga harus lebih baik juga. Selalu sopan santun, berbudi pekerti, tidak ngeyel, dan selalu menurut apa kata orang tua. Maka dengan itu anak bisa menjadi birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Nah, ini lebih penting, ini juga sangat penting. Karena apa? Karena kehidupan kita tidak akan lepas terhadap manusia lain. Contohnya, jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus meminta pertolongan seseorang. Itu sering. Contohnya lagi, ketika kita gotong royong, pasti tidak melakukannya itu sendiri. Kalau sendirian itu capek, pasti memerlukan bantuan kepada orang lain. Maka dengan itu kita harus memperbaiki akhlak kita dengan lebih baik lagi, agar masyarakat tidak menjauhi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah orang yang beriman yang dirinya sendiri merasakan kenyang, sedangkan tetangganya merasakan kelaparan? Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita harus selalu memperhatikan tetangga kita, apakah tetangga kita sedang kesulitan atau tidak. Nah, dalam surat Al-Humazah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa attadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yummadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Isi kandungan ayat ini
surat ini adalah kita harus selalu berperilaku baik, jangan suka mencela atau mengumpat kepada orang lain, karena orang yang suka mengumpat atau mencela orang lain dalam surat ini dijelaskan akan berada di neraka utama. Nah, apa itu neraka utama? Neraka utama adalah neraka yang apinya sangat menyala sampai ke dasar. Jika manusia dimasukkan ke neraka api utama ini, maka hatinya juga akan ikut terbakar. Nah, asbabun nuzul surat ini berkaitan dengan ada seorang kafir atau musyrikin yang selalu mencela kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka turunlah ayat ini. Dalam surat lain, yaitu surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam isi kandungan ayat ini dijelaskan sifat manusia harus ada 3. Yang pertama, orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu dengan bersedekah, berinfak, atau membantu orang lain. Yang kedua, senantiasa bersabar atas musibah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu saling memaafkan sesama orang lain. Bila seseorang melakukan salah kepada kita, kita harus senantiasa memaafkannya. Akan tetapi jika seseorang itu tidak mau minta maaf, ya udah nggak apa, kita harus tetap selalu memaafkannya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus memiliki sifat budi pekerti yang baik dan luhur agar kita bisa dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.